Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Ismail, NIM 20.024.285. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa sejarah ketenagakerjaan pada masa kerajaan, masa penjajahan, dan masa setelah kemerdekaan hingga setelah reformasi. Berikut saya sampaikan sejarah-sejarah ketenagakerjaan. Yang pertama, masa kerajaan. Masa kerajaan di Indonesia berhubungan dengan perbudakan. Seperti saat zaman kerajaan Hindia Belanda, pada zaman ini terdapat suatu sistem pengkastaan seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Parya, di mana kasta Sudra merupakan kasta paling rendah golongan Sudra, dan Parya ini menjadi budak dari kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Mereka hanya menjalankan kewajiban, sedangkan haknya dikuasai oleh para majikan. Sama halnya dengan Islam, walaupun tidak secara tegas adanya sistem pengangkatan, namun sebenarnya sama saja. Pada masa ini kaum bangsawan atau raden memiliki hak penuh atas para tukangnya. Nilai-nilai keislaman tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena terhalang oleh dinding budaya bangsa yang sudah berlaku 6 abad sebelumnya. Pada masa ini, budak adalah milik majikan. Pengertian milik berarti menyangkut perekonomian serta hidup matinya seseorang. Politik hukum yang berlaku pada masa ini tergantung pada tingkah kewibawaan penguasa atau raja. Contohnya pada tahun 1877 saat matinya Raja Sumba, 100 orang budak dibunuh agar raja itu di alam baka nanti akan mempunyai cukup pengiring dan pelayan. Contoh lainnya, budak yang dimiliki oleh suku Bare Toraja di Sulawesi Tengah, nasibnya lebih baik dengan pekerjaan membantu mengerjakan sawah dan ladang. Selain itu, dikenal lembaga perhambaan dan peruluran. Imam Supomo menggambarkan lembaga perhambaan dan peruluran sebagai lembaga yang terjadi apabila ada hubungan pinjam-meminjam uang atau apabila terjadi perjanjian utang piutang. Orang yang berutang sampai saat jatuh tempo pelunasan belum bisa membayar utangnya, dan pada saat itu pula orang yang berutang menyerahkan dirinya atau menyerahkan orang lain kepada si kreditor sebagai jaminan dan dianggap sebatas bunga dari utang. Selanjutnya, orang yang diserahkan diharuskan untuk bekerja kepada orang yang memberi utang sampai batas waktu si debitur dapat melunasi utangnya. Penyerahan diri atau orang lain itu dimaksudkan untuk membayar bunga dari utang itu, bukan untuk membayar utangnya. Keadaan ini pada dasarnya sama dengan perbudakan. Selanjutnya, pada masa penjajahan. Pada dasarnya hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat melindungi dan menciptakan rasa aman, tentram, dan sejahtera dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum ketenagakerjaan dalam memberi perlindungan harus berdasarkan pada dua aspek. Pertama, hukum dalam perspektif ideal diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan atau heteronom, dan hukum yang bersifat otonom. Kedua, hukum normatif pada tingkat implementasi memberikan kontribusi dalam bentuk pengawasan melalui aparat penegak hukum dan melaksanakan penindakan terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan hukum. Pada masa pendudukan Hindia Belanda di Indonesia, kasus perbudakan semakin meningkat. Perlakuan terhadap budak sangat keji dan tidak berkemanusiaan. Satu-satunya penyelesaian adalah mendudukan para budak pada kedudukan manusia merdeka, baik sosiologis maupun yuridis dan ekonomis. Tindakan Belanda dalam mengatasi kasus perbudakan ini dengan mengeluarkan Statblad 1817 nomor 42 yang berisikan larangan untuk memasukkan budak-budak ke Pulau Jawa. Kemudian tahun 1818
ditetapkan pada suatu Undang-Undang Dasar HB atau Reglement 1818 berdasarkan pasal 115 RR menetapkan bahwa paling lambat pada tanggal 1 bulan 6 tahun 1960 perbudakan dihapuskan. Selain kasus Hindia Belanda, mengenai perbudakan yang keji dikenal juga istilah rodi yang pada dasarnya sama saja. Rodi adalah kerja paksa mula-mula merupakan gotong royong oleh semua penduduk suatu desa-desa suku tertentu, namun hal tersebut dimanfaatkan oleh penjajah menjadi suatu kerja paksa untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan pembesar-pembesarnya. Selain Statblad tahun 1817 nomor 42 dan 1818, maka dapat dijelaskan sebagai berikut tentang tenaga kerja di fase sebelum kemerdekaan. Sebagai berikut. Pertama, pada tahun 1811 sampai 1816, masa pendudukan Inggris dengan tokohnya Thomas Stamford Raffles dikenal sebagai anti perbudakan. Di tahun 1816 mendirikan The Java Benevolent Institution, semacam lembaga dengan tujuan penghapusan perbudakan. Yang kedua, masa pendudukan Nederland pada 1817, ada peraturan tentang larangan memasukkan budak ke Pulau Jawa atau Statblad 1817 nomor 42. Selanjutnya dikeluarkanlah peraturan lainnya guna mendukung Regering tersebut. Yang ketiga, pendaftaran budak Statblad 1819 nomor 58, Statblad 1820 nomor 22A dan 34, Statblad 1822 nomor 8, Statblad 1824 nomor 11, Statblad 1827 nomor 20, Statblad 1834 nomor 47, Statblad 1841 nomor 15. Yang keempat, pajak atas pemilikan budak Statblad nomor tahun 1820 nomor 39, Statblad 1822 nomor 12A, Statblad 1827 nomor 81, Statblad 1828 nomor 62, Statblad 1829 nomor 53, Statblad 1830 nomor 16. Selanjutnya, pada masa setelah kemerdekaan, pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional diarahkan untuk mengatur, membina, dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja, sehingga dapat terpelihara adanya ketertiban untuk mencapai keadilan. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan itu harus memadai dan sesuai dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat sehingga dapat mengantisipasi tuntutan perencanaan tenaga kerja. Pembinaan hubungan industrial dan peningkatan perlindungan tenaga kerja meliputi: pertama, tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri ialah sebagai berikut. Pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sumber hukum ketenagakerjaan antara lain peraturan perundang-undangan, kebiasaan, putusan pengadilan hukum industrial, dan traktat. Perjanjian terdiri atas perjanjian kerja, perjanjian kerjasama, dan perjanjian perusahaan. Sifat hukum ketenagakerjaan sendiri dapat privat maupun publik. Privat dalam arti hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum. Yang dimaksud di sini ialah antara pekerja dengan pengusaha. Namun hukum ketenagakerjaan juga bersifat publik, yaitu negara campur tangan dalam hubungan kerja dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dengan membatasi kebebasan kontrak. Memasuki kemerdekaan Indonesia, Orde Lama merupakan sejarah awal bagi lembaga Kementerian Perburuan dalam era kemerdekaan Indonesia.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuan. Pada masa Soekarno, kekuatan buruh dalam keterlibatan di bidang politik sangat tinggi dan sangat memberikan pengaruh yang kuat. Kementerian Perburuan ini terbentuk hanya untuk mengurusi buruh-buruh yang ada di dalam negara pada masa itu. Adapun fasenya itu terdiri dari Presiden Soekarno, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo. Pada masa Presiden Soekarno, pemerintahan Soekarno pasca proklamasi tahun 1945 sampai 1958, peraturan ketenagakerjaan yang ada pada masa ini cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan kepada buruh. Dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuan yang diundangkan pada masa ini. Tabel beberapa peraturan perundang-undangan tenaga kerjaan di masa pemerintahan Soekarno dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1958. Antara lain peraturan yang keluar adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja Buruh. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pengawasan Perburuan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuan antara Serikat Buruh dan Majikan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuan Internasional atau ILO Nomor 98 mengenai dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan berunding bersama. Dan yang ketujuh, Permenaker Nomor 90 Tahun 1955 tentang pendaftaran serikat. Pada masa pemerintahan Soekarno, Orde Lama 1959 sampai 1995, pada masa ini kondisi perburuan dapat dikatakan kurang diuntungkan dengan sistem yang ada. Buruh dikendalikan oleh tentara, antara lain dengan dibentuknya Dewan Perusahaan yang diambil alih oleh Belanda dalam rangka program nasionalisasi. Untuk menjaga meningkatnya pengambil alihan perusahaan oleh Belanda oleh buruh, gerak politis dan ekonomis buruh juga ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1960 tentang pencegahan pemogokan atau penutupan atau lockout di perusahaan-perusahaan. Jabatan-jabatan dan badan-badan vital. Perbaikan nasib buruh terjadi karena ada gerakan buruh yang gencar melalui serikat-serikat buruh seperti Perbum, SBSKK, SBPI, SBRI, Sarbufis, SBIMM, dan SBIRBA. Pemerintahan Soeharto di masa Orde Baru. Pada masa ini kebijakan industrial yang dijalankan pemerintahan di Orde Baru juga menjalankan kebijakan yang menempatkan stabilitas nasional sebagai tujuan dengan menjalankan industrial base, khususnya sejak awal Pelita 3 tahun 1979 sampai 1983 menggunakan sarana yang diistilahkan dengan HPP atau Hubungan Perburuan Pancasila. Serikat pekerja ditunggalkan dalam SPSI merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1959 mengenai berlakunya dasar daripada hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, serta Peraturan Menaker Transkop Nomor 8 /EDRN tahun 1974 dan Nomor 1 Men tahun 1975 perihal pembentukan serikat pekerja atau buruh di perusahaan swasta dan pendaftaran organisasi buruh. Terlihat bahwa pada masa ini kebebasan berserikat tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Peran militer dalam prakteknya sangat besar, misal dalam penyelesaian perselisihan perburuan. Presiden B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999. Pada masa ini pada 5 Juni dikeluarkan keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998
yang mengesahkan Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi atau Concerning Freedom of Association and Protection of the Right of to the Organize. Berlaku di Indonesia, meratifikasi KILO tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja atau Concerning Minimum Age for Admission to Employment atau Konvensi nomor 138 tahun 1973 yang memberi perlindungan terhadap hak asasi anak dengan membuat batasan usia untuk diperbolehkan bekerja melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 1999. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau HAM Indonesia tahun 1998 sampai 2003 yang salah satunya diwujudkan dengan pengundangan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau 1999 sampai 2001 bisa dilihat dari peraturan ketenagakerjaan yang dihasilkan. Pemerintah Abdurrahman Wahid ini dinilai sangat melindungi kaum pekerja atau buruh dan memperbaiki iklim demokrasi dengan Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dikeluarkannya, yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 2000. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2001 sampai 2004. Di masa ini peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dihasilkan. Di antaranya yang sangat fundamental adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menggantikan sebanyak 15 peraturan ketenagakerjaan, sehingga undang-undang ini merupakan payung bagi peraturan lainnya. Undang-undang yang juga sangat fundamental lainnya adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disahkan pada 14 Januari 2004 dan Undang-Undang nomor 39 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di masa pemerintahan ini, beberapa usaha dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi, menuntaskan masalah pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan sehubungan dengan hal di atas kurang mendapat dukungan kalangan pekerja atau buruh. Beberapa aturan antara lainnya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2006 tentang perbaikan iklim investasi. Salah satunya adalah agenda untuk merevisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 mendapat tantangan pekerja atau buruh. Pengalihan jam kerja ke hari Sabtu dan Minggu demi efisiensi pasokan listrik di Jabodetabek. Penetapan kenaikan upah harus memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Selanjutnya pemerintahan Joko Widodo. Di masa pemerintahan ini, beberapa usaha yang dilakukan untuk memperbaiki undang-undang ketenagakerjaan dan investasi tidak dilakukan dengan baik oleh pekerja. Masa pemerintahan ini terjadi pengesahan undang-undang terkait ketenagakerjaan, yaitu nomor 11 tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Omnibus Law ini menuai banyak kritik dari banyak lapisan masyarakat, tak hanya dari kaum buruh saja. Dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, banyak yang dirubah terkait regulasi-regulasi dalam sektor kerja. Tapi undang-undang tersebut akhirnya dimohonkan untuk diujikan ulang ke Mahkamah Konstitusi dan akhirnya diputuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih dalam cacat formil. Demikian mengenai sejarah ketenagakerjaan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.